Channel Informatika Yadi Soboteika. Pasti akan tambah pintar dan puas. Ayo mulai belajar elektronika dengan menggunakan software Proteas. Halo Sobat TIK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ari Kurniawan di channel Sobat TIK. Kali ini kita akan mulai membahas software atau perangkat lunak yang digunakan untuk bermain-main elektronika. Nah, software yang kita sudah buka ini namanya adalah Proteas Design Suite, atau kita sebut saja Proteas. Jadi software ini sangat menarik sekali bagi yang hobi dengan elektronika. Jadi fungsinya sangat banyak. Jadi bisa digunakan untuk skematik diagram ya. Kita membuat skema elektronika, kemudian kita juga bisa membuat PCB layout, kemudian kita bisa untuk membuat simulasi rangkaian elektronika, dan masih banyak lagi. Nah, Proteas yang sudah saya tunjukkan ini adalah baru saya install. Jadi kita mulai membuat project baru ya. Kita akan melihat kira-kira untuk penggunaan awal memasukkan komponen elektronika itu seperti apa. Ya. Jadi kalau kita buat baru di sini new project ya. Kita namakan saja projectnya adalah library ya, library. Kemudian kita letakkan saja di tempat folder kerja kita. Nah, saya letakkan di sini. Kita buat folder baru. Ya, misalnya 001 library. Ya. Di sini ya, kita buat new project, next, kemudian kita membuat apa? Ini pilihannya kita pertama schematic design ya. Di sini ada beberapa pilihan mulai default sampai kita perlu bentuk format landscape atau portrait dengan ukuran kertas. Jadi nanti tujuannya adalah untuk bisa dicetak ya. Kita buat default saja, kita next ya. Kita sementara tidak membuat PCB layout ya. Jadi kita pilih yang di atas ya, next, dan kita juga tidak menggunakan firmware. Kita next. Kita klik finish. Nah, sekarang kita sudah berada di lembar skematik. Kita bisa mulai membuat gambar-gambar atau meletakkan komponen-komponen berada di skematik. Nah, ini ada banyak sekali menu-menu yang nanti kita akan gunakan. Nah, untuk awal kita perlu cek dulu ya. Nah, kalau kita klik untuk package di dalam library-nya, nah di sini muncul error no libraries found. Ya, jadi tidak ditemukan library. Jadi kalau saya klik L di sini, ya di sini kelihatan kosong ya. Harusnya di sini muncul banyak komponen ya. Dan ini adalah hal yang biasa karena ketika kita instalasi Proteas pertama, kondisi folder hasil instalasi permissionnya itu masih dalam kondisi belum dibuka semuanya. Jadi masih diberikan hak akses oleh sistem operasi adalah orang-orang tertentu. Jadi kita perlu ubah permissionnya. Nah,
kalau kita pengen melihat permission untuk folder hasil instalasi itu nanti yang perlu kita ubah di mana, kita tinggal klik gini, sistem setting. Nah, di sini kebetulan saya installnya di sini C program file dan seterusnya. Di sini ada library, ada template ya, dan seterusnya. Ini coba saya copy saja ya. Kita langsung menuju ke folder ya. Nih, saya masuk di folder ini ya. Ada library, coba saya naik ke parent. Nah, di sini ada data dan seterusnya. Nah, agar lebih mudah nanti kita dalam penggunaan seterusnya, nah ini perlu yang di bagian data ya. Ini yang perlu kita buka permissionnya, atau kalau perlu di sini seluruh folder yang ada di sini kita buka saja ya. Toh kalau kebetulan komputer ini kita gunakan sendiri, saya kira tidak ada masalah. Jadi cukup klik kanan, kemudian pilih properties ya. Kita pilih properties yang ada di menu paling bawah. Nah, di situ ada tab security. Nah, di sini baru terlihat ya. Di sini ada full controlnya. Itu adalah belum ada centang dan seterusnya. Nah, ini kita klik edit. Ini kita full controlnya, kita klik ya. Kita oke. Jadi ini memang karena untuk kebutuhan kita sendiri, jadi semua paket kita buka. Nah, di sini ya, termasuk ini ya, kita buka. Nah, di sini termasuk ya, administrator sudah full ya, user ya, kita berikan sekalian, maaf ya, di sini kita ya, sudah ya, kita berikan juga ya. Nah, sekarang kita coba apakah hasil kita merubah permission ini sudah bisa. Kita lihat library-nya. Perlu kita close ya. Nah, ini kan kita perlu restart kembali Proteus. Nah, seperti ini. Ini project yang kita buka. Nah, tinggal klik saja di sini. Library namanya ya. Nah, ini. Kalau kita klik di sini, nah sekarang tampilannya sudah beda. Di situ ada big devices ya. Jadi di sini kita sudah mulai bisa memilih ya kategori yang mau kita masukkan apa. Nah, mulai dari analog, IC, kapasitor, CMOS, konektor, data converter, dan masih banyak lagi ya. Di sini misalnya kalau kita lihat kita tutup dulu ya, kita lihat library. Nah, sekarang library kita sudah muncul sangat banyak ya, di sini ya. Misalnya saja ada op-amp. Nah, op-amp sendiri ya, artinya library-nya sudah bisa dibaca karena permission tadi
sudah kita berikan full control ya. Nah, jadi contoh misalnya saya masukkan keyword di sini resistor ya. Nah, begini. Oke. Kita bisa mulai menggambar begini ya. Resistor. Nanti kita bisa mulai menggabungkan komponen-komponen untuk membuat simulasi, kita membuat diagram, sehingga nanti kita bisa, meskipun tidak mempunyai komponen fisik elektronikanya ya, kita tidak perlu nyodar-nyodar lagi, kita bisa simulasikan. Nah, jadi sebenarnya ini penting juga. Misalnya sebelum kita membuat rangkaian elektronik, kita bisa coba simulasi sekaligus bisa digunakan untuk mempelajari rangkaian elektronik tanpa harus kita memegang komponen yang sesungguhnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ingin menambahkan komponen lagi, tinggal menambahkan di sini. Ya, ini misalnya kapasitor ya. Nah, oke ya. Kita tinggal tambahkan seperti ini. Analog IC misalnya, contoh ya, IC 555 ya. Kita tinggal memasukkan di sini. Kita nanti tinggal menghubungkan saja ya, IC 55 yang sudah kita masukkan ini kita fungsikan, kita buat rangkaian seperti apa. Nah, berikutnya kita bisa mempelajari elektronika melalui visual atau melalui dari simulasi Proteus ya. Nah, ini coba nih. Transformer. Nah, ini misalnya kita ya, transformer ya. Nah, pilihannya sangat banyak, jadi kita bisa milih ya. Nah, gambarnya sesuai contoh ini kita oke ya. Kita taruh di sini. Nah ya, nanti berikutnya kita tinggal contoh saja ini ya, kita tinggal menghubungkan begini ya. Nah, ini ya, contoh saja ini. Jadi paling tidak sekarang kita sudah siap dengan software atau perangkat lunak Proteus ya. Kita tinggal pelajari materi-materi tentang elektronika di materi-materi berikutnya. Sekian awal mengenal software Proteus, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu dengan materi elektronika lainnya di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.